Inilah tempat-tempat di bumi yang berasal dari surga dan sering dikunjungi orang-orang Indonesia. Tempat yang pertama, yaitu Raudatul Jannah di kota Madinah. Sebagai seorang muslim, kita tentu sangat mengidam-idamkan bisa berziarah ke kota suci Makkah dan Madinah. Ternyata, di kota Madinah terdapat banyak tempat mustajab dan menakjubkan, diantaranya yaitu makam Nabi Muhammad dan Raudatul Jannah. Saya doakan semoga kita semua bisa berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah, dan bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW serta Raudah. Raudah adalah sebuah area yang berada di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara mimbar dan rumah Nabi Muhammad yang mana saat ini menjadi ruang makam beliau dan dua orang sahabat. Raudah berbentuk persegi 4 yang saat ini luasnya kurang lebih 397,5 meter persegi. Dahulu, Nabi Muhammad pernah menjelaskan tentang keutamaan Raudah. Nabi Muhammad bersabda, "Apa yang berada di antara kamarku dan mimbarku merupakan taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Raudah saat ini masuk dalam area Masjid Nabawi. Dengan demikian, maka Raudah juga menjadi tempat mustajab dan berpahala besar bagi orang yang sholat di Raudah. Di mana, barang siapa yang sholat di Raudah, maka pahalanya akan dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat. Dan barang siapa berdoa di Raudah, maka doanya akan mudah mustajab atau cepat terkabul. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Sholat di masjidku ini yaitu Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat daripada masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Raudatul Jannah memiliki arti taman surga, di mana Raudah disebut sebagai taman surga karena tempat ini kelak setelah kiamat akan dipindahkan oleh Allah ke surga. Sehingga sebagaimana maknanya secara harfiah, Raudah merupakan bagian dari taman-taman di surga. Jadi ketika kita berkunjung ke Raudah, maka seakan-akan kita sedang berkunjung ke taman surga yang ada di bumi ini. Saat ini, Raudah tidak pernah sepi dari para peziarah dari seluruh dunia termasuk jamaah haji dan umroh asal Indonesia. Semoga kita semua bisa berziarah ke tempat mulia ini, amin. Selain Raudah, selanjutnya ada 4 sungai yang dahulu asalnya merupakan dari surga. Dalam sejarah peradaban manusia, sungai menjadi salah satu faktor penentu sebagai sumber kehidupan. Banyak peradaban kuno yang lahir dan berkembang di delta-delta sungai raksasa. Dalam khazanah Islam, ada 4 sungai di bumi ini yang diyakini berasal dari surga. Keempat sungai tersebut yakni Sungai Seihan, Sungai Jaihan, Sungai Nil, dan juga Sungai Frat. Keempat sungai tersebut secara jelas disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Telah dipancarkan 4 buah sungai dari surga, yakni Sungai Frat, Sungai Nil, Sungai Seihan dan Sungai Jaihan." Dalam banyak penjelasan diyakini, bahwa sumber mata air sungai-sungai tersebut adalah jelmaan dari surga lapisan yang paling bawah. Sumber mata air ini dilindungi oleh sepasang sayap malaikat Jibril. Ia menitipkannya pada gunung yang kemudian mengalirkannya ke bumi. Lalu, di manakah letak sungai-sungai yang berasal dari surga ini? Berikut penjelasannya. Sungai yang pertama, yaitu Sungai Seihan. Sungai Seihan merupakan sungai terbesar yang berada di Yordania dan juga termasuk sungai terpanjang di Turki karena airnya mengalir sampai ke Laut Mediterania. Panjang sungai ini adalah 560 km. Aliran air sungai ini mengalir dari perbukitan Anadolu di pegunungan Antetoros. Sungai ini melewati Adana, dan bermuara di Laut Tengah di timur Laut Teluk Iskandarun. Anak sungai utamanya adalah Saman dan Boksu yang bersatu di Aladak. Di Adana, aliran Sungai Seihan dibendung menjadi sebuah dam yang berfungsi untuk irigasi, tenaga listrik, dan juga pengendali banjir. Adapun sungai yang kedua, yaitu Sungai Jaihan. Sungai Jaihan dikenal pula dengan nama Amudarya, yaitu salah satu sungai terpanjang di Asia Tengah. Di dunia barat, sungai ini terkenal mulai dari zaman Yunani hingga Romawi dengan nama Sungai Oxus. Adapun orang Arab mengenalnya dengan nama Sungai Jaihan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 2.540 km dan terbentuk dari persimpangan Sungai Fakas dan Pan. Sungai yang memiliki debit air sekitar 97,4 kubik kilometer per tahun itu mengalir dari pegunungan Pamir ke arah barat laut melewati perbatasan antara Afghanistan dan Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan sebelum mengalir ke Gurun Karakum di Turkmenistan dan Uzbekistan. Sungai ini berakhir ke Laut Aral melewati delta yang luas. Perlu diketahui, bahwa seluruh airnya berasal dari pegunungan tinggi dengan curah hujan sekitar 1000 mm per tahun. Meskipun berasal dari sumber air berskala besar, penguapan musim panas menyebabkan tidak semua air yang mengalir di sungai itu mencapai Laut Aral. Adapun sungai yang ketiga, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai yang terbentang di benua Afrika. Sungai dengan panjang 6.650 km ini merupakan sungai terpanjang di dunia yang membelah 9 negara, di antaranya yaitu Ethiopia, Zaire, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan dan Mesir. Aliran airnya berasal dari pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur, dan mengalir dari arah selatan ke utara dan bermuara di Laut Tengah. Sungai ini selain kaya manfaat juga syarat dengan sejarah.
Di pinggiran sungai Nil inilah, banyak sudah peradaban yang datang silih berganti. Adapun sungai yang keempat, yaitu Sungai Efrat. Sungai dengan panjang 2.781 km ini melintasi 3 negara, yaitu Turki, Suriah dan Irak. Bersama Tigris, sungai ini mencatat sejarah panjang dalam peradaban kuno Mesopotamia. Banyak kota purba berdiri di tebing sungai ini seperti kota Mari, Sipar, Nippur, Surupak, Uruk, dan Eridu. Lembah sungai ini juga membentuk pusat Imperium Babilonia dan Assyria. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sungai ini akan mengering menjelang kiamat. Muncullah pegunungan emas yang hanya menimbulkan kekacauan. Siapa yang menghadirinya, janganlah mengambilnya sedikit pun. Nah, itulah tempat-tempat surga yang ada di bumi ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.